Gadis ini menarik bajunya dengan secara cepat. Seperti menarik sampai bagian penting. Tapi dia masih belum tahu dirinya sedang diintip. Hector sedang gunakan teropong untuk mengintip gadis itu. Tiba-tiba istrinya datang, jadi dia berpura-pura seperti tidak apa yang terjadi. Lalu bilang istrinya keluar untuk membeli makanan. Tapi saat dia mengangkat teropong untuk lanjut mengintip, gadis yang cantik itu sudah menghilang dalam sekejap. Ini adalah kesempatan, biarkan dia membuat hal yang bagus. Karena jika wanita berada di hutan, akan sangat bahaya. Jadi dia memutuskan untuk pergi menyelamatkan orang. Dia baru masuk dalam hutan, adegan di depan matanya tidak membuatnya kecewa. Itu adalah seorang gadis tanpa pakaian dan berbaring di sebuah batu. Hector tidak yakin, jadi dia mengambil tongkat kering dan melemparkannya ke sana. Tapi gadis ini tidak bereaksi, mungkin dia membeku. Hector takut gadis ini masuk angin, jadi dia berlangkah ke depan. Meskipun dalam kepalanya saat ini sangat bingung. Tapi tiba-tiba sebuah gunting menikam pada lengannya. Hector bermasalah jadi kaget. Jadi dia berpikir dirinya sudah terkena dengan kecantikan, segera berbalik kepalanya dan berlari. Kemudian dia bersembunyi di belakang pohon besar, lalu mengeluarkan teropong untuk melihat. Lalu menyadari Mutan dengan penuh perban di wajahnya. Lebih dari itu, di tangannya masih memegang sebuah gunting. Mungkinkah ini adalah seorang cabul? Hais, untunglah dia tidak berjalan ke arah ini. Tapi ketika Hector bernafas lega, tiba-tiba Mutan itu berbalik kepala kembali. Sialan, tampaknya telah ditemukan. Hector takut, jadi dia bergegas naik gunung. Dia berlari sepanjang hari baru bisa melihat sebuah rumah, tapi ketika dia mengetuk pintu, tidak ada siapa yang membuka. Karena hidup, jadi dia harus mengambil batu lalu memecahkan jendela. Setelah masuk ke dalam, hal yang pertama dia buat adalah mencari kain medis untuk membalut lukanya. Ketika perban selesai, dia mulai melihat sekeliling rumah untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa digunakan. Bagus sekali, dia sudah menemukan sebuah walkie-talkie. Dan dengan sukses hubungi dengan tuan rumah bernama Jovan. Hector mengatakan dengan tuan rumah tentang keadaannya sekarang. Membuat Jovan takut ada hal apa yang terjadi dan bilang akan datang untuk membantunya segera. Ketika Hector merasa dirinya akan diselamatkan, tiba-tiba Jovan menyuruhnya berlari dengan cepat. Karena ketika Jovan melihat melalui kamera, dia memperhatikan bahwa Mutan itu mengejar di sini. Hector, kamu dengan cepat berlari ke lab di gunung ya. Aku sedang berada di sini, tempat ini sangat aman ya. Setelah dengar, Hector dengan buru-buru berlari ke lab. Setelah ketemu dengan Jovan, dia merasa dirinya sudah diselamatkan. Tapi baru berbalik kepala, dia menyadari Mutan itu sedang mengemudi ke sini. Jovan mengatakan dengan Hector, kamu dengan cepat bersembunyi di kolam ini. Mutan itu terlihat seperti mumi. Jadi dia akan kurang tahu cara menggunakan mesin di lab ini ya. Kamu harus masuknya dulu ya, setelah aku memasang aku akan masuk ya. Meskipun, Hector masih sedikit khawatir bahwa tangki ini akan berefek samping. Tapi saat ini Mutan itu sudah ada di luar pintu. Jadi dia tidak punya cara lain dan harus memasuki tangki air itu. Setelah tangki air itu memulai, Hector sudah panggil Jovan dengan cepat masuk. Tapi lawannya berpura-pura seperti tidak mendengar apapun. Kemudian tangki air itu terisi air sehingga Hector hampir tenggelam. Sampai saat bangun, Hector menemukan bahwa Mutan itu tidak berada di sana lagi. Ini bukan cara yang baik untuk Tapi bersembunyi seperti ini. Bagaimana jika musuh terus bersembunyi di kegelapan untuk membalas dendam? Jadi Hector memutuskan untuk kembali rumah untuk memberitahu ke polisi. Tapi Jovan saat ini sudah memanggilnya kembali. Dan bertanya kenapa dia bisa berlari keluar lab. Tak perlu dikatakan, penyebutan ini membuat Hector menjadi gila. Aku masih belum menemukan kamu untuk berhitung ya. Bukan bilang bersembunyi bersama tapi kamu biarkan aku sendiri dalamnya ya. Setelah mendengar Jovan dengan wajah sangat kepanikan, aku sudah mengatakan apa? Hector saat ini tidak ingin berbicara dengannya lagi. Karena hal yang lebih penting sekarang adalah menemukan seorang Mutan itu sedang di mana. Dia mengangkat teropong untuk menemukan, hasilnya melihat di rumahnya. Tiba-tiba muncul seorang pria. Lebih dari itu, pria itu ialah diri Hector. Jovan saat ini menjelaskan dengan Hector.
Kamu baru masuk tangki air beberapa jam, segera menciptakan 2 Hektor. Dia adalah Hektor kedua, dan jika tidak terjadi apa keluar keinginan, nanti malam ini Hektor pertama akan bertemu dengannya. Saat itu, aku akan memasukkannya ke dalam tangki air untuk menjadikannya satu-satunya Hektor. Tapi ketika Hektor berpikir tentang dalam rumahnya ada seorang pria bersama istrinya sudah merasa sangat tidak nyaman. Jadi dia sudah menelepon istrinya untuk menjelaskan. Tetapi ketika ujung telepon yang lain mengangkat, Hektor mendengar suaranya lagi. Saat ini, dia baru tiba-tiba ingat tentang sore ini dia juga mendapatkan sebuah panggilan seperti itu. Sebenarnya, tidak lama, ada panggilan datang. Dan semuanya seperti mengatur dari dahulu. Hektor belum tenang, telepon berdering lagi membuat Joven sangat marah. Aku bilang untuk kamu tahu, jika kamu masih berlari keluar lagi, malam ini. Saat Hektor pertama datang tapi kamu tidak memasuki tangki air, nanti kamu akan selesai hidup. Tapi Hektor tidak percaya, jadi dia mengambil kesempatan Joven keluar. Saya mencuri kunci mobil untuk lari pulang. Di perjalanan, dia melihat lagi seorang gadis di hutan sedang berjalan di jalan. Jadi hal ini membuatnya sangat panik. Apakah gadis itu sedang di hutan? Tapi sebelum aku bisa memikirkan apapun, sebuah mobil menabrak mobilku dari belakang. Mutan itu kemudian meraih gadis itu, lalu melepas kaos kakinya dan meletakkannya di hidungnya untuk menghidu. Tetapi kedatangan Hektor mengganggu bisnisnya. Jadi dia harus bersembunyi di belakang pohon. Lalu mengambil waktu lawannya tidak perhatian, gunakan pisau menikam pada tangan Hektor. Membuatnya karena takut dan melarikan diri. Tapi mutan ini tidak buru-buru. Tapi sebaliknya, dia dengan pelan-pelan pergi ke halaman kosong. Di tangannya memegang dengan keras gunting dan mulai mememukan Hektor. Lebih dari itu, dia berlangkah 3 langkah segera berbalik kepala untuk melihat. Sepertinya sedang bermain permainan apapun. Ternyata, tujuan mutan ini adalah ingin Hektor dengan cepat ke lab. Jadi, identitas keduanya pasti sudah ditebak oleh semua orang. Benar ya, tidak siapa lain, dia pasti adalah Hektor kedua. Saat ini, Hektor di lab kembali mengudara 3 jam yang lalu. Kemudian Joven mengatakan dengannya bahwa, jika dia tidak ingin mati, terpaksa membiarkan semuanya terjadi apa adanya. Jadi terpaksa Hektor pertama pergi ke lab. Dia ingin dengan secara langsung menemukan Hektor pertama tapi di jalan ditabrak mobil lain yang kepalanya berdarah. Jadi dia sudah menyobek bajunya untuk perban lukanya. Akibatnya, saat dia melihat ke cermin, dia menemukan bahwa dia adalah mutan. Bukankah aku baru saja mengatakannya, ketika Hektor dikejar oleh mutan itu. Dia sudah bersembunyi ke tangki air dan kembali mengudara 3 jam yang lalu. Kemudian dia berubah menjadi Hektor kedua, tapi sekarang dirinya adalah mutan itu. Hektor belum cukup waktu untuk pikir sekarang dia harus melakukan apa, gadis itu tiba-tiba muncul. Dia datang untuk membantu korban kecelakaan, lebih dari itu, dia sedang bersiap untuk membawa Hektor kedua ke rumah sakit. Tapi jika begitu, kisah ini akan menjadi semakin bermasalah. Saat ini, gadis ini sedang menggunakan gunting untuk menyesuaikan ikat kepala Hektor. Membuatnya merasa sedikit akrab. Karena gunting itu bukan gunting yang menikamnya kan? Akhirnya, dia juga menemukan masalah. Hektor segera memegang gunting untuk mengancam gadis itu. Kemudian menangkap gadis itu ke hutan dan melepaskan pakaiannya. Hektor pertama sebenarnya akan terjebak karena dia ingin masuk hutan untuk menemukan orang. Tapi Hektor kedua sudah bersembunyi di belakang batu untuk pengawas Hektor pertama. Dia tidak hati-hati jadi dijatuhkan oleh gadis. Tapi tidak masalah jika kita tidak menangani gadis itu kali ini. Segera, Hektor kedua buru-buru mengejar gadis dan memukul pingsan gadis itu. Selanjutnya adalah pembukaan kami. Hektor pertama masuk dalam hutan dan ditikam. Kemudian dia berlari ke lab. Hektor kedua selesai semua dan bernafas lega. Dan sekarang dia hanya menunggu sampai malam, semuanya akan tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba dia mendengar teriakan dari hutan. Tapi gadis itu masih berbaring di situ, ini terlihat rumit. Hektor kedua kembali untuk melihat tapi gadis tidak ada di sana lagi, hanya tinggalkan kalungnya. Jadi Hektor kedua buru-buru mengejar gadis itu. Tapi setelah berlari sebentar, kembalilah ke rumahnya.
Dia mendengar suara di lantai dan ingin naik ke atas untuk melihat keadaan. Tapi dia masih belum melihat siapapun, tetapi tiba-tiba sebuah meja memukul kepala dia dan dia pingsan. Saat ini, kepalanya dibalut perban seperti sedang berakting di film. Setelah bangun, Hector kedua berlari ke lantai atas tapi lawannya tidak berani untuk melihatnya. Mereka bersembunyi di loteng, lebih dari itu, mereka dikunci pintu, jadi hal ini semakin bermasalah. Di luar pintu, dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi dia langsung menghancurkan pintu untuk masuk kamar. Kemudian dia terpaksa lawannya untuk memanjat ke atap rumah, tapi lawannya dengan tidak hati-hati jatuh. Hector kedua membungkuk untuk melihat, baju merah, rambut pendek. Orang ini bukan gadis itu, ialah istrinya. Dia sangat menyesali, tapi tepat pada waktu itu. Telepon Hector pertama menelepon lagi untuk meminta bantuan Jovan. Hector kedua berpikir sebentar dan berpikir bahwa hanya dia kembali waktu yang lalu, istrinya akan tidak mati. Jadi dia sudah mengemudi mobil ke lab di gunung. Lalu memanjat ke jendela untuk melihat. Tetapi hasilnya adalah menghadapi diri sendiri dan menakut-nakuti lawannya. Membuatnya dengan buru-buru masuki tangki air. Masih pikir bahwa Hector ke garis bawah 2 yang bisa lepas dari siklus ruang dan waktu. Tapi berpikir untuk menyelamatkan istrinya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke udara lagi. Tapi peneliti Jovan tidak setuju, katanya. Karena mesin tidak stabil, jadi tidak cukup energi untuk Hector melalui udara sekali lagi. Dia hanya mengatakannya untuk mengalihkan perhatian lawannya. Baru membuang baterai mesin itu, tetapi orang Hector 2 tidak biasa. Masalah kekurangan baterai ditemukan olehnya dan sekarang dia menggunakan tongkat untuk mengancam Jovan. Jovan segera bernasihatnya dan berkata, "Jangan pikirkan itu lagi, kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Lebih dari itu, akan membuat hasil tanpa diduga ya. Jika kamu lanjut melalui udara akan menciptakan Hector ketiga ya. Dan jika Hector kedua dan ketiga tidak masuki tangki air, nanti hasilnya tidak bisa berpikir ya." Tapi Hector kedua saat ini tidak peduli lagi, karena dia sudah berencana. Artinya, setelah melalui udara, dia akan membiarkan Hector pertama melewati jalan itu lagi. Lalu diam-diam berurusan dengan Hector kedua, tapi jika seperti itu, pasti akan celah. Hei, berbicara tentang celah, dia menemukan sesuatu yang teduh. Kenapa bateraimu penuh sebelum aku datang? Ini apakah semua masalah ini diatur olehmu, benar kan? Kamu hanya menungguku sampai dan berlompat ke tangki air benar kan? Setelah selesai kata, Hector memukul Jovan sebuah tongkat. Menyebabkan lawannya mengatakan yang sebenarnya karena dia takut dia akan kehilangan kendali. Seperti ini, Hector ketiga sudah menggunakan walkie-talkie untuk mengatakan denganku tentang rencanamu, untuk aku mencegahmu ya. Hector kedua tercengang setelah mendengarkannya. Bahkan ada ketiga kan. Jadi jelas aku bukan orang pertama yang melalui udara. Namun, jika seseorang telah melintasi udara 2 kali, jadi kenapa mencegahku? Tapi sekarang dia tidak bisa mengurus hal lain. Untuk menyelamatkan istri, Hector kedua memutuskan untuk melalui udara sekali lagi. Hector kedua ingin kembali masa yang lalu untuk membunuh dirinya. Karena dia mendorong istrinya ke bawah, jadi hanya dengan kembali ke masa lalu dia bisa bunuh diri. Saat ini, meskipun Jovan telah menyiapkan baterai yang cukup tetapi tidak ingin membiarkannya melalui udara. Namun Hector kedua sangat tegas jadi Jovan harus bilang dengannya. Aku tahu kamu ingin berubah masa yang lalu, tapi Hector ketiga sudah mencoba dan tidak sukses. Jadi dia sudah menggunakan walkie-talkie untuk bilangku berkata denganmu jangan coba lagi. Setelah mendengarkan Hector kedua, dia menemukan hal yang teduh. Karena kepada walkie-talkie seperti ini, jika dia membuang walkie-talkie dan melalui udara, kemudian tidak hubungi dengan Jovan, jadi begitu dia bisa berubah masa yang lalu. Lebih dari itu, jika dia tidak bisa melalui udara, bagaimana Jovan akan menghadapi 2 Hector lainnya? Jovan yakin, jadi dia akhirnya setuju untuk menempatkan Hector 2 di mesin transversal. Mari kita melakukan sedikit matematika. Sekarang Hector sudah melewati udara 2 kali, jadi di ruang yang sama akan muncul 3 Hector. Nomor 1 melihat pemandangan dengan teropong, nomor 2 dikejar mutan dan bersembunyi di tangki air. Sedangkan nomor 3 tahu naskah semuanya.
Sekarang nomor 3 ingin berubah masa yang lalu, nanti rencana yang detail akan seperti ini. Ketika nomor 2 di perjalanan kembali rumah, akan membuatnya mati. Kemudian membawanya ke lab. Dengan begitu, ruang tidak akan terganggu, tetapi sebaliknya, istri akan terselamatkan. Dan hal pertama yang dilakukan nomor 3 setelah keluar dari tangki air adalah meyakinkan Jovan. Jika kamu tidak ingin semua orang tahu tentang mesin kamu, harus bikin seperti kataku. Sebentar lagi, ketika nomor 1 dan 2 muncul. Kemudian bawa mereka ke kamar di bawah gunung dan temukan alasan untuk menahan mereka di sana. Setelah mengatakan itu, dia bersembunyi di samping. Sedangkan Jovan saat ini belum cukup waktu untuk bereaksi adalah hal apa yang terjadi. Dalam mesin itu benar-benar muncul Hector lagi. Dia takut semuanya akan terungkap, jadi dia hanya bisa mengikuti perintah Hector. Sedangkan Hector ketiga mungkin sekarang sedang mengemudi mobil datang. Dia tahu perjalanan nomor 2, jadi dia berhenti di pinggir jalan untuk menunggunya. Kemudian, ketika nomor 2 menghentikan mobil, dia menginjak gas, menyebabkan mobil menabrak pohon. Tapi tidak terduga bahwa dia belum mati. Hanya Hector nomor 2 sekarang sudah berubah menjadi mutan. Dan sebaliknya, Hector nomor 3 sudah terluka serius. Dia dengan susah bangun dan kemudian melihat walkie-talkie di sebelahnya. Sampai saat ini, dia sudah tahu walkie-talkie berasal dari mana. Jadi Hector akhirnya sudah paham semuanya. Ini adalah pengaturan hidup, bahkan kembali ke masa lalu tidak dapat menyelamatkan istrinya. Jadi Hector sudah berhubungi dengan Jovan dan berkata bahwa, aku gagal ya. Tapi baru selesai kata, gadis itu sekarang sudah bangun. Gadis itu sangat khawatir karena dia takut mutan itu akan menyusul. Tapi Hector sangat tenang dan bilang gadis harus bersembunyi di sini. Belum selesai kata, dia sudah pingsan. Jadi, gadis ini membawa Hector ketiga ke rumah terdekat untuk beristirahat. Yang kebetulan adalah rumah Hector. Tapi saat ini nomor 2 juga adalah mutan bersiap untuk kembali rumah. Lebih dari itu, nomor 3 setelah kembali rumah, dia menyadari istrinya masih hidup, hanya tidak memakai baju merah. Dia sudah paham, orang yang jatuh mati itu bukan istrinya. Tapi nomor 2 sedang berada di luar, jika orang yang harus mati hanya gadis itu. Nomor 3 menyuruh istrinya harus bersembunyi lalu naik ke atas untuk menghadapi dengan nomor 2. Kemudian dia gunakan meja untuk memukul pingsan nomor 2 dan memperpanjang waktu gadis itu dan berkata, dia adalah mutan, kamu harus ganti pakaian untuk membodohinya. Kamu harus berpakaian warna merah dan memotong rambut pendek. Sedangkan aku akan menarik perhatian darinya, kemudian kamu harus mengambil kesempatan berlari ke atap rumah dan bersembunyi ya. Semua ini sangat alami. Nomor 2 tertarik oleh gadis itu dan mengejarnya dan terpaksa gadis itu memanjat ke atap rumah. Akhirnya, gadis itu jatuh. Dia berpikir bahwa dirinya sudah membunuh istrinya jadi mengemudi ke lab untuk melewati udara sekali lagi. Tapi adegan lanjut adalah nomor 3 dan istri sedang beristirahat di kebun. Dan sekarang dia tahu bahwa hanya menunggu sebentar lagi, dia akan menjadi Hector satu-satunya. Cerita sampai ini berakhir ya. Film Teenage Dream ini termasuk 4 karakter dan 3 adegan, dengan biaya sangat sedikit. Tapi kesempurnaan filmnya sangat tinggi. Setiap desain sempurna. Contohnya seperti Hector dan Jovan melalui walkie-talkie untuk berkomunikasi satu sama lain. Nomor 3 juga melalui walkie-talkie dan tahu tidak bisa berubah masa lalu. Jadi film telah menjadi siklus yang sangat logis ketika detailnya terintegrasi. Awalnya, kita akan susah paham tapi ketika kita memasuki sirkuit film, maka kita akan merasa bahwa desain penulis sangat kebetulan. Film ini syuting beberapa tahun lebih awal dari film Evil Triangle. Tapi film Evil Triangle masih mendapat banyak perhatian dari penonton. Akhirnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang nama film Teenage Dream. Saya tidak tahu apakah orang memperhatikan. Setiap kali Hector melewati udara, dosanya akan tambahkan. Hector pertama hanya seorang yang flamboyan. Tapi ketika menjadi nomor 3, dia bisa membuat apapun. Bahkan bisa mengatur untuk membunuh gadis. Dan ini adalah lingkaran dosa. Jangan lupa like dan share untukmu ya.